ayo kita urunan bantu. Nah, kemudian teman-teman datang, sebagian maaf Prof, ini nyuratin ada di luar daerah, di samping jarak, kemudian juga situasi pandemi ya, seperti Bu Tari salam, Bu Dani dari SBW salam, utama karya di para juga salam semua, tapi nanti akan kami laporkan. Rumah ini dijaga oleh Dr. Aulia, itu dokter pribadi ayah saya bersama istrinya. Nah, jadi ketika ayah meletakkan jabatan pada 1 Desember 1956, maka rumah ini dipersiapkan untuk masuk, dan yang penting itu bukunya ayah masuk semua di sini. Jadi proses itu pada tahun 1957 awal, kira-kira bulan Februari, kami pindah ke sini dari rumah dinas pindah ke sini. Nah, sampai sekarang. Nah, sejak itu belum pernah direnovasi lagi. Ya, jadi maka waktu tahun 2020 Bapak memberikan ya hadiah dari koperasi, ini saya anggap begitu. Tadi sudah bilang kita tidak meminta, tapi menerima ya apa? Menawarkan. Ya, kami mengucapkan terima kasih sekali, dan itu kami gunakan untuk perbaikan. Memang yang seperti dikatakan oleh Tia tadi, perwajahannya dari luar menjadi lebih baik. Jadi renovasi ini memberi kesan bahwa rumahnya Bung Hatta itu tidak lagi kusam. Berseri. Rumahnya Bung Hatta akhirnya menjadi lebih bagus. Depannya lebih bagus, belakangnya pun lebih bagus, karena belakang semua sudah diplaster. Sebab kalau itu kayak tanah, itu tikus dari belakang bisa muncul. Sekarang kita tutup dan menjadi rapi, dan bahkan menjadi pantas. Ya, sebetulnya ini ide dari Pak Hasanuddin. Beliau yang waktu itu diundang ke sini, ada acara tertentu, acara keluarga gitu. Lalu beliau melihat rumah ini kok waktu itu tidak berseri. Apa ya Pak ya, ini sebetulnya untuk beliau tidak berseri, sehingga merasakan perlunya koperasi berperan untuk merenovasi rumah. Dan kami tidak merasa enak, sungkan lah gitu ya. Tapi beliau memaksa, jadi akhirnya kami juga menghargai niat baik dari Bapak Pak Hasanuddin bersama anggota ya dari Koperasi Besar Indonesia. Nah, jadi kami tentu juga menghargai, dan karena itu waktu itu jumlahnya 8.825 juta rupiah yang diserahkan pada tanggal 20 Juni 2020, dan kemudian kita melakukan renovasi sampai dengan tanggal 27 April 2021, dan waktu itu pas COVID kan, jadi ada juga ada kalanya pemborong itu kesulitan orang yang mengerjakan karena tidak boleh masuk Jakarta dan sebagainya. Ada agak tersendat, tapi dan kami juga ingin bertemu, melaporkan sudah lama juga, tapi ya baru sekarang tercapai karena ya masalah COVID juga. Ini juga kita semua masih pakai masker ya, menjaga-jaga karena harus sesuai prokes ya. Nah, intinya adalah kami merenovasi barang-barang, bahan-bahan yang sudah lapuk, bahan-bahan yang bahan-bahan yang sudah tidak diproduksi lagi, seperti kabel-kabel itu dari tahun 1957 sampai sekarang kan sudah lama sekali, jadi kita harus mengganti dengan yang baru. Kemudian juga dari depan kita ingin supaya rumah ini mencerminkan identitas Bung Hatta. Oleh karena itu pagarnya diperbaiki, tapi ya seperti tidak pakai dekorasi yang macam-macam. Yang penting keanggunan, utamanya keanggunan dan perbaikan karena ada kerusakan.
sudah lama itu. Jadi di sini renovasi yang dilakukan tetap menunjukkan sifat dari Bung Hatta, kesederhanaan beliau dan menghargai apa yang ada di rumah yang tidak rusak ya. Bung Hatta itu prinsipnya merawat dan menghargai dan memelihara. Nah, itu tercermin kami menjalankan itu di rumah ini. Sudah direnovasi yang lapuk-lapuk diperbaiki, yang sudah tidak kabel yang tidak diproduksi lagi diperbaiki karena keharusan ya. Tapi identitasnya apa yang masih bagus dipertahankan. Seperti itu karena yang penting adalah citra Bung Hatta adalah orang yang sederhana, yang kaya pemikiran tetapi sederhana dalam hidup. Ibu, renovasi dimulai kapan? Makan waktu berapa lama? Mempergunakan berapa orang tenaga? Dan apakah untuk mempergunakan tenaga tersebut memang melalui riset terdahulu? Ya, ya itu tadi saya katakan menerima uangnya 20 Juni 2020 segera kami lakukan. Ada pemborong dikenal sama saya bekerja baik, tapi ada juga hal yang dia tidak bisa lakukan seperti misalnya membangun dapur model sekarang yang praktis gitu. Itu kami mencari pemborong lain dan juga hal-hal yang dia tidak bisa kuasai kita cari orang lain. Itu saya kira ini wajar saja. Ya akhirnya ya April itu 27 April 2021 baru selesai, tapi kami mau melaporkan masih COVID kan, bahkan COVID-nya naik waktu itu, jadi kami tidak berani baru sekarang tanggal 16 Desember 2021. Kurang 8 bulan. Ibu, ini kan rumah bersejarah, Ibu. Ada panduan-panduan tertentu yang disampaikan kepada tukang, jangan ada yang dirubah atau hal sesuai asli itu bagaimana? Ya kami awasin sendiri. Jadi yang penting misalnya kalau ini semua tidak karena masih bagus. Kebetulan rumah ini juga ketika dibangun waktu tahun 57 kan ahlinya itu Insinyur Seno, ahli beton di zaman itu. Jadi ada kebutuhan membangun perpustakaan untuk ayah, sehingga itu masih tetap jadi bangunan di belakang, jadi di bagian situ. Dan semua yang sebetulnya yang masih bagus tetap dipertahankan. Dan kayu-kayu zaman dulu kan memang hebat-hebat ya. Ibu, kalau untuk pemilihan material-material dibeli di material umum atau memang mengadakan khusus barang-barang dari toko-toko tertentu? Enggak, dari material dari umum. Ya. Ada yang sama? Ya, ini hanya sebagai pesannya bahwa memang kami sangat prihatin melihat kondisi rumah Bung Hatta, Bapak kita, Bapak promotor, Bapak koperasi yang wajib kita peduli. Ya, oleh sebab itu saya tergerak mengajak teman-teman koperasi Indonesia, marilah kita berpartisipasi kepada beliau. Ya alhamdulillah Ibu Mutia bisa menerima tawaran kami. Beliau tidak meminta, kan memang beliau statement kami tidak pernah diajarkan orang tua meminta-minta karena pola hidup sederhana. Tapi saya memaksa karena pedulian saya, dan saya memang orang koperasi. Koperasi harus peduli kerjasama bersama. Nah inilah wujud bakti kami kepada Koperasi Indonesia. Ya, kami urunan dari 100 koperasi besar itu alhamdulillah bisa mengumpulkan dana 825 juta, juga tadi ditambah lagi 90, ya hampir 900 juta lebih lah. Ya mudah-mudahan ini untuk kedepannya kami juga akan ya membantu ya semampu kami lah yang mempertahankan rumah ini jangan sampai jatuh ke ya pihak lain lah, karena rumah ini memang rumah sejarah dan Bu Mutia juga sudah menegaskan bahwa rumah ini tidak akan dijual, akan dirawat semampunya. Yang mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, ya diberikan rezeki untuk sama-sama. Ya saya juga pesan dengan Ibu, ya kalau ada apa-apa ya komunikasi aja kita ini. Ya. Dengan uang 825 juta dan 90 juta bisa disebutkan spesifik bagian-bagian apa saja yang direnovasi? Saya minta dengan Ibu Mutia dan Mas Edi supaya diprioritaskan yang rusak-rusak, ya. Karena dulu ini depan ini udah hancur, di belakang ya apalagi yang garasi ya, carportnya itu
Masya Allah, hancur, udah tambal sulam pakai asbes, ya, pakai. Ya itulah saya terenyuh, saya tergerak, ya, alhamdulillah bisa berhasil. Pak, setelah tahap ini selesai, apakah ada lanjutan renovasi di bagian lain? Apakah memang sudah selesai secara keseluruhan? Untuk sementara belum ada rencana lain, di sini sudah memadai. Hasilnya, ya insya Allah untuk kedepannya kita melihat aja nanti.